Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan berkawan dengan orang baik dan berkawan dengan orang jahat tak ubahnya seperti berkawan dengan penjual parfum dan dengan tukang tiup api di bengkel tukang besi. Apabila berkawan dengan penjual parfum, ada kalanya engkau diolesi parfum atau membelinya, atau paling tidak engkau dapat mencium bau harumnya. Jika engkau berkawan dengan peniup api di bengkel tukang besi, kadang pakaianmu bisa terbakar, atau setidaknya engkau mencium bau busuknya. Salah satu makna dari hadis tersebut adalah pengaruh teman dalam hidup kita. Teman merupakan cermin siapakah diri kita. Contoh, pertemanan yang indah dan insya Allah membawa menuju surga adalah kisah Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Keduanya berdakwah di Mesir ketika Fir'aun berkuasa. Nabi Harun alaihissalam mendampingi Nabi Musa alaihissalam bertemu Fir'aun dan mendakwahkan ajaran Tauhid. Surah Asy-Syu'ara ayat ke-12 hingga ke-13 mengisahkan permohonan Nabi Musa alaihissalam agar Allah mengangkat saudaranya Harun alaihissalam sebagai Rasul. Sehingga Nabi Musa alaihissalam tidak sendiri saat mendakwahkan kalimat Tauhid kepada Fir'aun dan kaumnya. Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku, dan karenanya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku. Maka utuslah Jibril kepada Harun, dan aku berdosa terhadap mereka. Maka aku takut mereka akan membunuhku." Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan." Peran Nabi Harun sebagai teman adalah penambah rasa percaya diri dan penguat hati Nabi Musa alaihissalam. Dan bersama Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari Mesir menuju bumi Syam. Nabi Harun alaihissalam membantu Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada kaum Bani Israel yang keras kepala dan mudah berpaling dari ajaran Tauhid. Kisah Nabi Musa dan Harun alaihissalam adalah kisah pertemanan yang saling bahu-membahu. Teman terdekat kita bisa jadi cermin siapa diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Khazanah pagi ini kembali hadir untuk mencerahkan pagi hari Anda. Semoga tayangan kami hari ini bermanfaat untuk Anda. Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabat mereka yang selalu bersama mereka dahulu sewaktu di dunia, mereka pun bertanya kepada Allah, "Ya Rab, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia sholat bersama kami dan berjuang bersama kami." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah kamu ke neraka, lalu keluarkanlah sahabat-sahabatmu yang hatinya ada iman, walau hanya sebesar zarrah." Hadis riwayat Ibnul Mubarak. Hadis ini menjanjikan akan selamatnya penghuni neraka karena menerima syafaat dari teman dan sahabat kita yang sudah lebih dulu masuk ke dalam surga. Tentunya teman dan sahabat kita yang dirahmati Allah menjalankan syariat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak ada yang ingin masuk neraka, dan banyak orang mengatakan bahwa percuma bicara surga dan neraka saat ini karena bukan kita yang menentukan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan teman yang menjadi penghuni surga bisa menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Dan syafaat itu hadir karena teman kita merasakan nikmatnya berteman dan bersahabat di jalan Allah selama berada di dunia. Tinggal kita berkaca, siapakah sahabat kita saat ini?
Pemirsa, contoh nyata pertemanan hingga akhirat adalah kisah Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kesetiaan beliau kepada Rasulullah SAW terdapat dalam surah At-Taubah ayat ke-40. Jikalau kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pemirsa, Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu di antara 10 sahabat yang terjamin masuk surga. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Beliau menjadi pelindung Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah satu-satunya orang yang menemani Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Thur. Keberadaan Abu Bakar As-Siddiq di sisi Nabi Muhammad SAW laksana posisi Nabi Harun alaihissalam sebagai pendamping Nabi Musa alaihissalam. Abu Bakar As-Siddiq tetaplah sahabat Rasulullah SAW sampai akhir hayat beliau dan menjaga warisan Rasulullah dalam menjalankan roda kekhalifahan pertama. Sudah saatnya kita mengevaluasi hubungan pertemanan kita, memilih dan memilah teman-teman kita. Dekatlah kepada orang-orang yang membawa pengaruh pada jalan Allah, teman yang menjaga sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa, teman yang menjaga kita dalam kehidupan syar'i. Al-Kisah dalam hadis riwayat Muslim, ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di negeri yang lain, maka Allah mengutus malaikat di belakangnya. Ketika malaikat ini sampai ke orang tersebut, malaikat bertanya, "Engkau akan berangkat kemana?" Orang tersebut menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di jalan Allah." Malaikat berkata, "Apakah dia memiliki kenikmatan atau harta yang engkau kerjakan untuknya?" Dia menjawab, "Tidak. Hanya saja aku mencintainya karena Allah." Malaikat berkata, "Aku adalah utusan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai temanmu di jalannya." Sahabat yang bisa memberi syafaat mungkin orang yang bekerja sama dengan kita saat mengadakan jamuan makan untuk kaum miskin dan anak yatim. Rekan yang menyelamatkan saat di akhirat mungkin yang rutin menjadi imam saat sholat berjamaah di kantor. Dan teman yang bisa mengajak ke surga mungkin seseorang yang rutin menyediakan sajian buka puasa. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia hanya bisa bertahan hidup jika ada orang yang menemani. Buktinya adalah penciptaan Hawa. Surga yang begitu indah, sempurna kenikmatannya, ternyata membuat Adam kesepian. Para sahabat meriwayatkan bahwa iblis dikeluarkan dari surga dan Adam ditempatkan di surga, maka Adam berjalan-jalan di surga sendiri tanpa ada pasangan yang dapat menenteramkannya. Ia pun tidur. Ketika bangun, ternyata di dekat kepalanya ada seorang wanita yang duduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dari tulang rusuknya. Adam lalu bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Seorang wanita." Adam bertanya, "Untuk apa engkau diciptakan?" Ia menjawab, "Agar engkau dapat merasa tentram denganku." Lalu para malaikat berkata kepadanya, "Melihat ilmu yang dimiliki Adam, siapa namanya wahai Adam?" Ia menjawab, "Hawa." Mereka berkata lagi, "Mengapa disebut Hawa?" Adam menjawab, "Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Kisah Nabi Adam alaihissalam menjadi pedoman pentingnya kehadiran teman dalam kehidupan. Dan pertemanan yang paling indah adalah istri kita sendiri. Istri merupakan teman suami yang setia, yang membuat seorang lelaki dewasa akan mampu berkata,
baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Teladan atas istri yang setia terdapat dalam kisah Nabi Muhammad SAW bersama Khadijah radhiyallahu anha. Wanita mulia ini adalah orang pertama yang berislam. Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang menenangkan Rasulullah SAW ketika beliau gemetar seusai menerima wahyu pertama. Langkah penting Khadijah radhiyallahu anha ketika itu adalah menanyakan perihal kenabian dan wahyu di Gua Hira kepada Waraqah bin Naufal. Dari Waraqah inilah ciri-ciri kenabian sang suami Sayyidina Muhammad SAW diketahui. Kegelisahan dan gemetarnya Nabi membuat sang istri bergegas mencari jalan keluar. Tindakan Khadijah yang solutif ini dicatat sebagai tindakan terbaik dari seorang istri dan ditulis dengan tinta emas atas perjuangan dakwah Rasulullah di kemudian hari. Istri yang solehah, sabar, dan setia adalah sumber energi dan semangat seorang laki-laki yang menginfakkan waktu dan tenaganya untuk Allah. Berdakwah tidaklah mudah. Cobaan dan ujian pasti menghampiri, karena sesungguhnya inilah cara Allah menguji kesabaran dan ketabahan. Dan sungguh betapa kuatnya mental seorang laki-laki yang memiliki istri yang setia. Pemirsa, istri adalah teman yang setia. Istri adalah sumber ketentraman, dan istri merupakan sumber kasih sayang, sehingga manusia bisa berpikir betapa Allah adalah Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Rasulullah SAW meneladankan untuk menguburkan jenazah dua orang yang bersahabat dalam satu liang. Hal ini menjadi sunnah dan sejatinya adalah bentuk penghormatan terhadap sebuah persahabatan. Dua orang syuhada yang gugur dalam medan jihad niscaya akan terus bersahabat hingga di akhirat. Inilah makna dari penguburan dua orang sahabat dalam satu liang. Teladan Rasulullah SAW ini dilaksanakan oleh para sahabat ketika mendudukkan posisi makam Rasulullah SAW dengan dua sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, di kompleks Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Persahabatan orang-orang saleh ini berlanjut ke abad 20 di Republik ini. Sebut saja persahabatan Muhammad Nathir dengan Buya Hamka. Keduanya adalah tokoh perjuangan Islam. Muhammad Nathir tercatat pernah menjadi Perdana Menteri, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri. Sedangkan Buya Hamka adalah penulis, pengarang kitab tafsir Al-Azhar, dan politisi. Awalnya tulisan Muhammad Nathir mengilhami semangat perjuangan dari Buya Hamka. Perjuangan keduanya berlandaskan membangun Indonesia merdeka dengan Islam, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pondasinya. Puncak perjuangan mereka adalah di akhir pemerintahan Soekarno, sang presiden dan pemimpin besar revolusi itu yang kekuasaannya semakin absolut. Dan ide besar revolusi untuk menyatukan partai berfaham nasionalis, sosialis, agama, dan komunis mendapatkan pertentangan keras dari keduanya. Muhammad Nathir dan Buya Hamka berada dalam barisan kelompok penentang ide besar revolusi. Kedua tokoh ini saling menyemangati dan akhirnya keduanya tercatat dalam sejarah sebagai dua orang tahanan politik di masa-masa akhir Orde Lama. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi rahimahullah berpendapat bahwa kebaikan yang akan diperoleh seorang hamba yang berteman dengan orang yang soleh lebih banyak dan lebih utama daripada harumnya aroma minyak wangi. Dia akan mengajarkan kepadamu hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan agamamu. Dia juga akan memberimu nasihat. Dia juga akan mengingatkan dari hal-hal yang membuatmu celaka.
Dia juga senantiasa memotivasi dirimu untuk mentaati Allah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, dan bersabar dengan kekurangan dirimu. Dia juga mengajak untuk berakhlak mulia, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun bersikap. Sesungguhnya, seseorang akan mengikuti sahabat atau teman dekatnya dalam tabiat dan perilakunya. Manfaat lain jika berteman dengan orang soleh, minimal diri kita akan tercegah dari perbuatan-perbuatan buruk dan maksiat. Teman yang soleh akan senantiasa menjaga dari maksiat dan mengajak berlomba-lomba dalam kebaikan serta meninggalkan kejelekan. Dia juga akan senantiasa menjagamu baik ketika bersamamu maupun tidak. Dia juga akan memberimu manfaat dengan kecintaannya dan doanya kepadamu, baik ketika engkau masih hidup maupun setelah engkau tiada. Dia juga akan membantu menghilangkan kesulitanmu karena persahabatannya denganmu dan kecintaannya kepadamu. Pemirsa, bagaimanakah gambaran nasib orang-orang yang gemar bermaksiat dengan teman-temannya kala hari pembalasan tiba? يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Dalam kitab tafsir As-Sa'di, inilah gambaran penyesalan manusia karena salah dalam memilih teman. Manusia-manusia ini merasa celaka karena selama di dunia berteman dengan setan dari bangsa manusia. Kecintaan mereka terhadap teman-teman yang zalim ini membuatnya memusuhi orang soleh. Orang-orang itu menyesal karena mereka terbujuk rayuan manusia-manusia zalim yang menyesatkannya. Orang-orang zalim itu selama di dunia akan membuat manusia tersesat karena kepandaian mereka bertipu daya. Hal-hal yang hina akan nampak seperti perbuatan-perbuatan mulia. Sedangkan sebaliknya, orang-orang soleh yang mengajak kebaikan nampak sebagai pasukan musuh. Salah satu ulama yang mengajarkan prinsip memilih teman adalah Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau secara umum menjelaskan ada 5 sifat orang yang hendaknya ada dalam diri sahabat kita. Pertama, adalah orang yang berakal. Akal merupakan modal utama. Tidak ada kebaikan berteman dengan orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh dia ingin menolongmu, tapi justru dia malah mencelakakanmu karena ketidakmampuannya memberikan nasihat. Sifat kedua yang harus ada dalam sahabat kita adalah akhlak yang baik. Karena betapa banyak orang yang berakal dikuasai oleh rasa marah dan tunduk pada hawa nafsunya, sehingga tidak ada kebaikan berteman dengannya. Lalu sifat berikutnya adalah bukan orang fasik. Mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga mereka tidak dapat dipercaya serta tidak aman dari tipu dayanya. Selain itu, jauhi para ahli bid'ah karena kekhawatiran akan pengaruh pada penyimpangan bid'ahnya. Dan yang terakhir adalah bukan orang yang rakus dengan dunia. Orang-orang ini adalah penyebar virus wahan, yaitu sifat cinta dunia dan takut mati. Pemirsa, persahabatan seharusnya saling menebar kasih sayang dan kebaikan. Dan menjadikan sahabat sebagai sasaran dakwah adalah langkah yang mulia. Jika Anda saat ini masih memiliki teman yang belum menjalani syariat agama dengan baik, mereka adalah sasaran dakwah kita. Mari memulai memperbaiki dan mendakwahi teman terdekat. Bisa dengan langkah sederhana, seperti mengajak berhijab jika dia adalah seorang wanita. Namun, mengajarkan nilai-nilai Islam sebagai agama yang menjadi rahmat harus beriringan dengan rasa kasih dan sayang. Mendahulukan sifat menuntun niscaya lebih nyaman dibanding perilaku menggurui. Jika ada teman yang masih belum sepenuhnya menjalani ajaran Islam, berdoalah kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Mohonlah kepada Allah agar sahabat terdekatmu merasakan indahnya kasih sayang dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Menyampaikan nilai-nilai kebenaran dalam agama membutuhkan kesiapan, mulai dari pemahaman akan ilmu agama serta adab dan cara berdakwah. Kadangkala sikap menggurui dan mendikte membuat seseorang tidak nyaman, serta semakin menjauhi nilai-nilai Islam. Maka bersikaplah sebagai teman sejati terhadap mereka yang belum berislam atau menjadi muslimin dan muslimah sejati. Lebih baik diam dan berdoa, andaikan lisan kita belum mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang menuntun dan mengarahkan. Tapi jika kita bisa membawa sahabat kita menuju jalan Allah dan tetap istiqomah di dalamnya, inilah arti sesungguhnya dari kalimat Ana uhibbuki fillah. Aku mencintai kamu karena Allah. Suatu ketika, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercakap-cakap dengan seorang pria. Inti dari percakapannya adalah bagaimanakah cara menilai kepribadian sahabat kita. Maka, Khalifah Umar bin Khattab menyebutkan 3 hal yang bisa menjadi dasar penilaian karakter sahabat kita. Hal pertama yang harus terjadi agar kita mampu menilai karakter sahabat adalah menginap bersama. Mengenal sahabat membutuhkan waktu, karena saat menginap kita akan tahu secara persis peringai seseorang. Manusia bisa berperilaku tertata sopan santunnya dan bersikap ramah ketika berada di depan khalayak ramai. Tapi karakter sebenarnya dari teman kita akan nampak dari bagaimanakah sikap dirinya saat berada di rumah. Bisa saja seseorang tampak mandiri, tapi saat berada di rumah bisa jadi ia malah bersikap sebagai seseorang yang manja. Menginap di rumah teman juga membawa kita mengenal keluarganya, terutama ayah dan ibunya, sehingga kita bisa menilai karakter orang secara lebih mendalam akibat pengetahuan akan latar belakang keluarganya. Nasihat kedua dari Umar bin Khattab agar tak salah dalam memilih teman adalah bepergian bersama. Saat bersafar niscaya akan menghadapi beberapa ketidakpastian, terlebih di zaman dahulu ketika sarana transportasi belum semodern saat ini. Saat bepergian, karakter orang akan nampak. Disinilah akan nampak sifat-sifat kesetiaan mendahulukan kepentingan bersama serta kemampuan menghadapi beberapa permasalahan. Saat bersafar, bisa saja menghadapi beberapa ujian selama perjalanan. Di sana kita bisa menilai sahabat kita. Apakah dia orang yang mencari solusi ketika ada masalah, atau malah mementingkan diri sendiri. Dan nasihat ketiga dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar mampu menilai sahabat adalah berdagang dengan teman kita. Saat berdagang atau berhubungan jual beli, diri kita bisa menilai sifat amanah dan kejujuran. Pedagang yang jujur niscaya tidak akan mengatakan barangnya melebihi kualitasnya. Pedagang yang amanah menepati janji dan komitmen. Inilah pilar penting dalam bersahabat, yaitu saling menjaga amanah dan menepati janji. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Khazanah di Trans 7. Kami mohon maaf jika ada penyampaian narasi atau penayangan gambar yang tidak berkenan. Semoga tayangan ini menjadi salah satu tayangan favorit Anda karena kedalaman informasi Islaminya. Di akhir tayangan, kami hanya bisa melantunkan doa. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami dan bersama kami, dan jadikanlah kami perantara dan jalan bagi orang yang diberi petunjuk. Amin, Allahumma amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.